wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya salam takzim untuk pimpinan PPPA Darul Quran Yogyakarta, Pak Maulana Kurnia Putra dan tim PPPA Darul Quran Yogyakarta yang sudah dengan effortnya menyelenggarakan kajian terbaik di malam hari ini dengan tema berkunjung ke Baitullah. Masya Allah, siapa sih di sini yang nggak pengen kan? Saya rasa semuanya teman-teman pengen nih berkunjung jadi tamu Allah yang istimewa di Baitullah. Semoga kajian pada malam hari ini nanti bisa semakin mendorong rasa cinta kita kepada Islam dan menambah keimanan kita. Semoga juga bisa mempermudah kita menjadi tamu Allah. Sebelumnya juga marilah kita aturkan puji syukur ya teman-teman. Masya Allah, kita masih bisa ketemu meskipun via Zoom, tapi dengan keadaan yang sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kita harus selalu bersyukur sama Allah bahwa kita itu masih bisa menikmati hidup ya, karena banyak sekali sekarang fenomena alam yang membuat saudara-saudara kita itu jadi kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, dan banyak kehilangan mereka, salah satunya di Cianjur yang terdampak gempa ya, yang sampai sekarang masih ada gempa susulan, juga di Jawa Timur, Gunung Semeru kembali aktif. Maka kita doakan dulu saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga mereka diberikan kesabaran seluas samudera dan setelah ini Allah bisa mengangkat derajat mereka. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggak lupa juga ya teman-teman semuanya, kita harus selalu melimpahkan sholawat serta salam kepada junjungan besar kita, revolusioner akbar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita itu bisa berada di jalan kebenaran ya. Beliau yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Nah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari, mohon maaf, ingatnya pagi terus, semangat pagi. Pada malam hari ini, marilah kita baca suratul Fatihah dulu, kita bertawasul dulu, semoga kajian ini bisa membawa berkah yang berlimpah dan manfaat untuk baik kita maupun orang-orang di sekitar kita. Liridhallahi wa syafaati Rasul. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah Ustadz Rizky Haas sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita akan menerima ilmu ya di majelis ini bersama beliau tentang Baitullah. Semoga kita semua yang ada di sini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan kita supaya nanti kita bisa menjadi tamu Allah ke Baitullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, karena Ustadz Irfan sudah hadir di tengah-tengah kita, saya sapa dulu beliau yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, lancar, berkah selalu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ustadz, ini kan kita nanti bakal bahas berkunjung ke Baitullah ya Ustadz. Semoga nanti ini pembahasannya bisa semakin membuat teman-teman semua ini menggebu-gebu iman dan Islamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat semua teman-teman. Ya, baik Ustadz, karena Ustadz sudah siap dan hadir,
Maka untuk selanjutnya materi mengenai berkunjung ke Baitullah kami persilakan kepada Ustadz Rizky Haas untuk menyampaikannya. Silahkan Ustadz, tafadhol. Jazakumullah khairal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, seluruh hadirin yang hadir di virtual Zoom ini, yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Insya Allah kita sama mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati, dimuliakan Allah. Segala puji miliknya Allah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Segala puji tentu kita kembalikan semua pada Allah. Lebih-lebih malam hari ini kalau Allah menolong, kita akan bahas tentang seputaran ke Baitullah, yang saya akan mengawali juga tentang bagaimana dahulunya banyak orang-orang bahkan sebelum Rasul, bahkan sebelum diri kita, yakni zaman-zamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai para ulama, sampai para ulama-ulama itu sampai beliau mengorbankan banyak hal untuk tiba di Baitullah. Saya bagi kepada 3. Yang pertama adalah tentang iman, yang kedua adalah tentang ikhtiar, dan yang ketiga iman, ikhtiar, dan islah, memperbaiki diri atau memperbaiki keadaan. Yang pertama dulu teman-teman yang dirahmati Allah, tentang iman. Mekah Madinah ini simbol iman, di mana siapa-siapa yang beliau ingin melihat bagaimana iman itu berpendar dari satu tempat yang kecil luar biasa, tapi terus kemudian mendunia. Di antaranya mereka melihat Makkah, di antaranya mereka melihat Madinah. Kenapa mereka melihat Makkah? Kenapa mereka melihat Madinah? Makkah mereka melihat tempat lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah mereka melihat tempat wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat di mana ketika Nabi berjuang memendarkan iman dan tauhid di sana. Tentu teman-teman sadar bahwa boleh jadi nggak semua orang punya impian untuk bisa ke sana. Nggak semua orang juga memimpikan untuk bisa sampai ke Mekah. Tapi ketika seseorang itu berazam bahwa saya akan sampai ke kota itu ya Allah, Allah itu akan menyampaikan dengan caranya yang kadang entah kita nggak akan pernah bisa menyangkanya, kita nggak akan pernah bisa menduganya. Karena itu yang bermain adalah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, seorang hamba itu Allah panggil, bagaimanapun seseorang mau menghalangi, tetap nggak akan pernah bisa, karena ini caranya Allah, karena ini metodenya Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil agar kita kembali bisa menapaki kaki ini ke Baitullah sebelum nantinya kita pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Makkah Madinah itu simbol iman. Makkah Madinah itu pembawa suatu ketauhidan. Dulunya Mekah adalah tempat di mana banyak berhala-berhala dipajang di sana, banyak berhala-berhala nempel di sana. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala utus baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
maka Mekah menjadi tempat yang cukup lumayan cukup lumayan hilang pelan-pelan berhala-berhalanya, antara lain adalah karena dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di awal-awal tidak langsung dikemukakan, tapi Nabi lebih tepatnya sesuai dengan yang Allah wahyukan, sempat berdakwah secara sembunyi-sembunyi walaupun nanti ujung-ujungnya berdakwah secara terang-terangan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nanti iman kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Setelah kita bicara soalan Mekah, maka nanti selanjutnya kita bicara tentang Madinah, tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, di mana juga adalah tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimakamkan di dekat dua orang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajmain, adalah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Rasulullah dimakamkan di sana. Kita melihat perjuangan yang hebat juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bicara tentang kota Madinah. Di kota Madinah itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membangun sebuah, bukan hanya meninggalkan nanti Nabi meninggalkan Al-Qur'an dan hadis, tapi Nabi pun juga meninggalkan Al-Qur'an, sunnah, dan daulah. Nabi meninggalkan daulah yang hebat yang luar biasa. Sampai hari ini pun siapa yang memasukinya, saya rasa dia akan merasakan tenang, dia akan merasakan nyaman. Maka kami mendoakan semoga kalau ada di antara teman-teman belum berkesempatan pergi haji, pergi umrah, mudah-mudahan tahun ini dengan pertolongan Allah segera pergi haji, pergi umrah. Dan bila mana ada di antara teman-teman yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah, mudah-mudahan Allah mudahkan kembali lagi ke Baitullah untuk beribadah haji maupun beribadah umrah. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bilangan waktu yang telah Allah tetapkan. Al-umrah lil umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lain kafaratun lima bainahuma. Dia sebagai kafarat, pembayar, penebus lima bainahuma atas dosa-dosa yang kita lakukan di antara sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita sebelumnya itu pernah berbuat dosa lewat umrah, maka salah satunya dosa itu akan dilebur. Bahkan hebatnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena luar biasanya ini tentang berumrah, Nabi pernah bersabda kawaladathu ummuh. Ada potensi saat kita pulang dari umrah itu kita seperti terlahir kembali dari perut ibu kita. Artinya pahala kita tetap tapi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Di antaranya adalah karena berumrah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, bicara tentang umrah. Ini pembicaraan yang gak akan pernah ada ujungnya. Karena kita tahu inilah cita-cita besar seluruh kaum muslimin ingin pergi ke sana untuk perform umrah maupun perform haji. Maka yang pertama, iman. Yang harus dipersiapkan agar kita segera menjadi tamu-tamu Allah itu adalah iman. Bahwa haji dan umrah gak melulu tentang uang. Haji dan umrah gak melulu soal harta. Haji dan umrah adalah tentang apakah kita betul beriman kepada Allah dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa kita akan berangkat sesegera mungkin. Jadi ini jawabannya masalah iman. Bukan masalah apa-apa, masalah iman. Kalau emang kita yakin bahwa kita akan berangkat, kita berangkat. Yakin. Paling harus dipakai saat betul-betul kita nggak punya modal dalam bentuk harta, nggak punya modal dalam bentuk uang. Satu-satunya modal yang nggak boleh hilang apa? Jangan sampai kehilangan iman. Karena kita punya modal iman. Mau nggak mau modal kita itu adalah iman. Terus yang kedua, teman-teman dirahmati Allah, setelah bermodalkan iman dan keyakinan bahwa kita pasti sampai, kita akan disampaikan oleh Allah,
bagaimanapun caranya itu adalah cara-cara Allah. Ikhtiar. Jangan sampai kita nggak selaras ucapan dengan apa yang kita lakukan. Atau dalam hal ini doa itu berseberangan dengan apa yang dikerjakan. Doa berseberangan dengan yang diikhtiarkan. Mohon maaf. Ketika seseorang itu meminta kepada Allah agar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia lupa untuk mengikhtiarkan bahwa dirinya pantas yang Allah panggil, maka boleh jadi Allah nggak manggil dia nanti. Karena betul-betul berseberangan sama apa yang dia doakan selama ini. Guru kita sering menasihati kita. Di antaranya kisahnya tukang bubur naik haji. Di mana pada zaman itu ada seorang tukang bubur, beliau punya mahabbah kepada orang tua, beliau menabung setiap hari 5.000, 5.000, 5.000, sampai terkumpul sekian hari total sekitar 5 juta. Masih jauh memang, tapi beliau sudah azamkan ini untuk pergi haji beserta istri beliau. Tapi di waktu yang sama orang tuanya butuh uang. Akhirnya ia pun mendahulukan orang tuanya daripada diri beliau. Setelah mendahulukan orang tua daripada diri beliau, Allah Allah pun membalas dari apa yang ia betul-betul sungguh inginkan dengan cara Allah menghadiahkan satu kendaraan roda 4 yang ketika dijual roda 4 hadiah tersebut bisa membuat ia berangkat haji bukan bersama keluarganya saja, tapi berangkat haji bersama semua anggota keluarganya. Keluarga besarnya berangkat haji semua. Itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama itu iman, yang kedua itu ikhtiar. Ikhtiar aja. Pelajarannya Bunda Hajar, Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa, ujung-ujungnya keluar di dekat kakinya Ismail. Tugas kita tuh ikhtiar aja. Nanti Allah hadirkan ternyata kita bukan dari tempat kita bekerja hadiah umrohnya, tapi dari perusahaan lain atau dari tempat kerja yang lain. Atau ternyata orang tua kita yang menginginkan kita mendampingi mereka. Itu cara-cara Allah aja hadirin. Cara-cara Allah aja. Tugas kita ikhtiar. Jangan sampai kita nggak ikhtiar. Karena siapa yang dia berikhtiar, niatnya cari sekedar dunia, dia dapat dunia saja. Tapi kalau kita mau dapat wajahnya Allah, kita harus niatkan semua ikhtiar kita karena Allah. Mulai dari mata terbangun sampai mata terpejam, semua adalah Allah. Yang dikejar ridhonya Allah, bukan yang lain. Maka mulai sekarang, ikhtiarkanlah apa-apa yang bisa diikhtiarkan, yang senada, senafas dengan hal itu. Aneh kadang. Ada orang pengen badannya bagus, ada orang pengen six pack, tapi dia nge-gym gak pernah mau. Jaga pola makan gak pernah mau. Gak komitmen sama ucapannya sendiri. Sama aneh kalau orang mengatakan, saya pengen umroh, tapi sedikit pun hatinya tak tergerak untuk daftar. Tak tergerak untuk menabung. Aneh. Maka harus ikhtiar teman-teman. Terus yang ketiga, islah. Apa islah? Perbaiki diri kita. Kita nggak bisa memperbaiki orang dulu. Jadi kalimatnya jangan dipotong. Kita nggak bisa memperbaiki orang lain dulu untuk diprioritaskan dalam hidup kita. Nggak bisa. Orang itu akan berubah dengan petunjuk Allah, atas karunia Allah, dan dengan izin Allah. Yang harus kita lakukan adalah kita merubah diri kita sendiri. Mau nggak mau diri kita dulu. Sebelum orang lain. Kita harus jadi yang lebih baik dulu sahabat. Sebelum orang lain. Kita harus jadi hamba yang dekat dulu sama Allah. Sebelum orang lain.
jawab panggilan Allah. Kalau kita juga sama mau dipanggil sama Allah. Kadang kita mau doang dipanggil sama Allah. Tapi kitanya nggak pernah mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal ini sebagai pemantik, pengawal, pembuka diskusi ringan kita. Mudah-mudahan kita semakin kuat imannya, semakin matang ikhtiarnya, dan semakin lapang dadanya untuk ikhlas dan islah, memperbaiki diri dan memperbaiki keadaan. Mari kita buka sesi diskusi tanya jawab ya teman-teman. Mohon maaf kalau suara kami agak-agak parau, karena qadarullah masyafa'al sedang Allah titipkan kenikmatan yang istimewa. Barakallahu fikum, barakallahu fik. Kami kembalikan kepada moderator untuk memimpin diskusi tanya jawab. Dipersilahkan. Fadhal hadirin. Barakallah. Baik, terima kasih Ustadz Irfan atas pemantikan semangatnya mengenai pembahasan berkunjung ke Baitullah, di mana iman, ikhtiar, dan islah itu harus ditanam ya. Tapi sebelum kita sesi tanya jawab, teman-teman, kita akan ada penjelasan sedikit mengenai keberangkatan ke Baitullah, pendaftaran dan sebagainya oleh Ustadz Hamka yang akan menyampaikan hal tersebut selaku dari pengurus Daku Travel. Oh, mohon maaf Ustadz Hamka masih dalam proses untuk bergabung ke Zoom. Kita lanjut aja dulu untuk diskusi bersama Ustadz Irfan Haas. Jadi buat teman-teman, untuk teman-teman semuanya, peserta Riyadhah yang Allah muliakan, bisa ditulis dulu di obrolan untuk pertanyaan-pertanyaannya atau sharing-sharingnya. Buat yang mau tanya atau apapun itu bisa langsung ditulis di obrolan. Tapi kalau teman-teman mau melalui ngomong langsung, nggak malu ya, bisa raise hand dulu, nanti kami berikan akses untuk tanya jawab dengan Ustadz Irfan Haas secara langsung. Raise hand dulu ya teman-teman, nanti kita akan bantu akses. Mungkin ada teman-teman nih yang sudah raise hand, nanti kita akan bantu akses. Nah, karena belum ada yang raise hand, ya mungkin teman-teman masih malu mau raise hand atau masih merangkai kata-kata nih, kira-kira mau bertanya, mau diskusi dengan bahasa seperti apa, mungkin teman-teman masih merangkai. Nah, kami tunggu ya teman-teman raise hand-nya dan pertanyaan teman-teman. Sebelum itu kita mau menyampaikan ya, seperti yang kita tahu bahwa 21 November silam, Cianjur dilanda gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter. Tentunya itu membuat duka mendalam bagi warga Cianjur sekitarnya, bahkan kita sesama Muslim pasti merasakan kepedihan itu, bagaimana saudara-saudara kita merasakan kesulitan, tidak cuma kesulitan materi, tapi mereka juga kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan keluarganya, kehilangan kerabatnya, yang menimbulkan di mana gempa ini menewaskan lebih dari 300 orang dan menimbulkan dampak kerusakan yang besar, sehingga sampai saat ini mereka masih bertahan hidup di tenda-tenda dan pengungsian-pengungsian yang disediakan baik oleh pemerintah maupun oleh rekan-rekan kita semua, termasuk PPPA Darul Quran yang memberikan akses baik itu trauma healing, bantuan pokok, dan sebagainya. Nah, untuk semua teman-temanku, rekan-rekanku, mari sama-sama kita ringankan ya, kita ringankan beban mereka dengan sedekah terbaik kita ya. Kita berikan bantuan terbaik kita salurkan dengan harapan yang besar, selain semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita dengan
kita berbuat baik ke orang, mereka juga terbantu karena saat ini mereka bukan hanya terpuruk dalam segi psikologis, tapi mereka juga membutuhkan bantuan kita. Mereka belum bisa mencari sumber penghasilan, jadi kita saudara-saudara muslim yang masih peduli, kita yang membantu mereka. Teman-teman, untuk nomor rekening yang ada di layar merupakan nomor rekening PPPA Darul Quran Yogyakarta. Untuk teman-teman semuanya yang mau donasi bisa melalui nomor pendaftaran yang teman-teman lakukan di awal. Jadi di awal melakukan riado dengan nomor WA, di situ bisa konfirmasi. Nah, berikut kontak center dari PPPA Jogja, Surabaya, dan Sulawesi Selatan. Ya, di nomor-nomor ini teman-teman bisa konfirmasi dan mengirimkan donasi terbaiknya ya teman-teman. Semoga kita yang selalu berbesar hati untuk membantu mereka, Allah muliakan ya, dan Allah berikan kelebihan yang jauh lebih dari apa yang kita berikan, karena diniatkan dengan ikhlas ya, diniatkan dengan ikhlas apapun yang kita berikan, semoga Allah berkahi. Ketika Allah berkahi, Allah pasti akan memberikan, tapi jangan berharap nih. Kadang kita selalu berharap ya, kayak kita sedekah 1000 nanti dapat apa ya gitu. Kita nggak usah berharap lebih karena keberkahan itu Allah yang punya, Allah yang memberi. Jadi ikhlas karena Allah Ta'ala, semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dan sama-sama kita sebagai saudara muslim tetap selain kita memberikan bantuan terbaik kita berikan doa terbaik juga untuk mereka. Semoga bencana ini bisa menjadi pelajaran juga untuk kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya ya teman-teman. Ya, teman-teman silahkan untuk nomor kontak center sudah tertera, jadi kalau mau teman-teman mau berdonasi dengan sedekah terbaiknya, bisa melalui nomor rekening dan nomor kontak pendaftaran awal. Jadi teman-teman kalau pendaftaran awal di Jogja, silakan konfirmasi dan berdonasi di PPPA Yogyakarta dan baik itu di Surabaya ataupun di Sulawesi Selatan juga begitu. Ya, teman-teman kalau ada yang mau dipertanyakan juga bisa menghubungi kontak center di PPPA Darul Quran tempat teman-teman mendaftar di wilayah masing-masing ya. Ya, teman-teman, tadi saya sudah buka sesi tanya jawab juga buat teman-teman. Kiranya nih teman-teman ada yang bertanya silahkan ya. Silahkan di drop di kolom komentar pertanyaannya di ruang obrolan pertanyaannya nanti akan kita sampaikan kepada Ustadz Irfan Rizky Haas. Berikut juga kalau mau raise hand silahkan nanti kita berikan akses untuk berbicara langsung kepada pemateri kita yang terhormat Ustadz Rizky Haas. Baik, sebelumnya karena kita masih menunggu dari teman-teman ya, ini teman-teman silakan disiapkan nih pertanyaan terbaiknya, diskusi terbaiknya. Apalagi tadi kita sudah membahas tentang iman, ikhtiar, dan islah untuk melangkah dengan niat ikhtiar berkunjung ke Baitullah. Sambil dan sembari menunggu teman-teman raise hand dan teman-teman menulis di kolom komentar tentang diskusi terbaiknya atau pertanyaan terbaiknya, karena kita sudah tersambung dengan Ustadz Hakam, kami persilakan Ustadz Hakam untuk menyampaikan perihal ini ikhtiar teman-teman ketika teman-teman mau mendaftar atau bertanya-tanya untuk berkunjung ke Baitullah. Silahkan kami limpahkan kepada Ustadz Hakam selaku pengurus Daku Travel. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terdengar suara saya? Ya, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Mas Maulana, pimpinan Lasnas PPPA Darul Quran Yogyakarta. Kemudian juga Ustadz siapa? Mohon izin. Ustadz Irfan Rizky Haas. Sebentar. Oke. Ustadz Irfan ya. Ustadz Irfan. Alhamdulillah, salam kenal Ustadz. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz. Serta para hadirin yang hari ini hadir di dalam Zoom
kita di malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah berikan kenikmatan iman di antara kita di malam hari ini. Coba bayangkan rekan-rekan sekalian, di antara 7 miliar orang populasi yang ada di dunia ini, Allah masih pilih kita. Allah masih mempercayai kita. Allah masih memberikan rahmat kepada kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Dan Allah berikan kenikmatan taufik kepada kita semua. Dengan kenikmatan ini, Allah berikan kenikmatan ibadah. Dengan kenikmatan ibadah, Allah ringankan langkah kita. Allah gerakan hati kita. Ketika Allah panggil perintah-perintahnya, maka kita mempunyai semangat. Kita segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen tanya dulu nih kepada teman-teman yang hadir di sini. Kira-kira jarak antara Baitullah ke tempat kita ini jauh atau dekat? Bagaimana ya Kira-kira jauh teman-teman? atau dekat? Silakan dijawab nih teman-teman nih. Kira-kira jarak antara, Masya Allah, Sidar Dekat, sama Masya Sidar dekat. Allah. Bismillah jauh, Masya Allah. Baik, rekan-rekan sekalian, jarak ke Baitullah memang tidak akan pernah berubah manakala kita tidak pernah berusaha untuk mendekatinya. Ya. Ketika kita tidak memperpendek jarak, maka tetap saja jarak tersebut jauh. Tapi insya Allah dengan hadirnya kita di malam hari ini, hadirnya kita di majelis ilmu yang diinisiasi oleh Kelasnas PPPA Darul Quran ini, insya Allah mudah-mudahan semakin mendekatkan jarak kita untuk bisa menuju Baitullah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya ingin tanya dulu kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Apakah semua yang hadir di acara malam hari ini mau berangkat umroh semuanya? Pengen nggak umroh? Pengen nggak haji? Siapa yang pengen haji? Siapa yang pengen umroh? Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kita semua punya keinginan yang sama. Agar Allah mampukan kita, agar Allah segerakan kita untuk berangkat ke Baitullah. Bismillah, insya Allah. Bapak Ibu, ribuan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil umat manusia dan seluruh keturunannya untuk datang menunaikan haji dan umroh ke Baitullah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, manakala Nabi Ibrahim pada waktu itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru, untuk memanggil orang-orang mendatangi Baitullah, di mana pada waktu itu Baitullah itu ya padang pasir yang tidak ada yang tidak ada kehidupan dalam tanda petik ya. Hari ini pun kita masih melihat ya memang padang pasir gitu ya. Apalagi ketika zaman Nabi Ibrahim, mana mungkin orang-orang mau mendatangi Baitullah, di mana di situ boleh jadi menurut pemikiran kita sama sekali tidak menarik. Ya karena apa yang dilihat, nggak ada tempat hiburan. Ya, kalau padang pasir ada tempat kolam renang, mungkin semua pada berbondong-bondong gitu ya, penasaran bener nggak sih ada kolam renang di situ gitu ya, atau ada tempat yang menjadi pusat hiburan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim, ya sudah seru saja, panggil saja, insya Allah yang menggerakkan hati-hati kita semua, hati-hati umat untuk mendatangi Baitullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas saya, tugas Bapak Ibu juga, ya mari kita serukan, mari kita sambut, mari juga kita suarakan panggilan yang Allah telah berikan kepada Nabi Ibrahim dan kita teruskan untuk umat Islam di hari ini. Perkenalkan, saya Hakam El Farizi, saya bukan ustadz, bukan dai, bukan ulama gitu ya. Saya hanya orang biasa yang insya Allah menjadi penyeru untuk sama-sama kita bisa pergi ke Baitullah. Insya Allah di malam hari ini kita semakin kuatkan niat kita, semakin perteguh keyakinan kita. Insya Allah kita akan sama-sama menyeru
untuk bisa berangkat ke Baitullah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, ayo kita sama-sama bertalbiyah ya di malam hari ini. Biar nggak ada yang ngantuk, biar nggak ada yang tidur-tiduran. Kita bertalbiyah sebentar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh sambil diikuti ya, meski tidak tidak mengaktifkan mikrofon, tapi silakan diikuti di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun debu yang berterbangan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini juga sama. Kehadiran kita di malam hari ini, kehadiran saya, kehadiran Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam hari ini ada sekitar 21 orang yang hadir di dalam Zoom, 22 orang yang hadir di dalam Zoom, maka yakinlah bahwa yang ke-23 adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-24 adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melihat kita, yang sedang membersamai kita, meski hari ini ada yang berada di rumah, ada yang berada di perjalanan, ada yang berada di tempat-tempat kerja, tapi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan senantiasa bersama kita semua pun malam hari ini. Maka kita bersyukur ya, kita sama-sama mengucapkan begitu banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita terpilih untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah wujudkan keinginan kita untuk datang ke Baitullah. Semoga Allah wujudkan kita bersujud di depan Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berdoa di depan multazam, berdoa bersama-sama orang yang kita cintai, bersama-sama anak kita, keluarga kita, orang tua kita, kita meminta pertolongan, kita meminta ampun, kita meminta dihapuskan dosa-dosa kita di depan Baitullah. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita luruskan niat. Semoga dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus, dengan niat yang tulus, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, mengundang kita untuk bersama-sama berhaji dan berumrah. Bersujud di depan Ka'bah, bertawaf bersama sambil mengucapkan talbiyah bersama ribuan orang-orang yang hari ini berhaji dan berumrah. Baik, kita buka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah pernah umroh di sini? Ada yang sudah pernah berangkat umroh? Kalau tadi saya sampaikan siapa yang mau umroh, insya Allah semua mau ya. Insya Allah semua berkenan, insya Allah semua menunggu-nunggu. Kapan kita bisa umroh? Ya, Masya Allah. Pak Sidar, Sang Sidar, Masya Allah. Pak Irfan, Jawa Timur, sudah pernah umroh, sudah pernah haji. Masya Allah. Tadi Pak Sidar juga di awal pengen umroh lagi Pak ya. Alhamdulillah. Bu Herlianti sudah pernah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya. Pada prinsipnya, ya insya Allah semua orang juga bisa umroh ya. Semua orang bisa umroh insya Allah karena umroh itu gratis.
Ya, umroh itu nggak bayar, Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak pernah ada di Masjidil Haram ya menerapkan tiket masuk Masjidil Haram. Insya Allah nggak pernah ada. Tiket masuk Masjid Nabawi, insya Allah nggak pernah ada. Ya, karena pada prinsipnya umroh itu gratis, umroh itu mudah, umroh itu gampang. Terus kenapa kita bayar? Yang kita bayar adalah biaya perjalanan untuk berumroh. Ya, biaya perjalanan pesawatnya, transportasinya, hotelnya, makannya, dan atribut-atribut lain yang mendukung ibadah umroh. Jadi jangan salah sangka, ya jangan salah niat. Kalau bilang, oh saya bayar umroh 30 juta atau 40 juta. Pada prinsipnya Bapak Ibu bayar bukan umrohnya, tapi biaya perjalanan umroh. Sehingga jangan sampai salah niat. Sehingga kita juga menyatakan yang kurang tepat untuk hal itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa keutamaan ketika kita berumroh. Ya, salah satu hadis yang masyhur yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu umroh kepada umroh yang lain adalah kafaroh, menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur diterima itu tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan hari ini siapa sih yang nggak pernah punya dosa? Ya, saya tanya siapa makhluk yang ada di dunia ini yang nggak pernah punya dosa? Ya, Rasulullah pun punya dosa, pernah punya kesalahan, tapi sudah Allah ampuni, sudah Allah berikan ampunan oleh kepada Rasulullah SAW. Nabi pun dia punya kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Ya, lantas Allah ampuni. Rasa-rasanya hari ini tidak ada yang makhluk tidak pernah punya dosa. Terlebih lagi kita selaku insan yang senantiasa diliputi kekhilafan, diliputi oleh kelemahan. Nah, maka kalau jaminannya Allah menjamin, kalau Rasulullah bersabda ya, bahwa dari satu umroh kepada umroh yang lain ada kafaroh di antara keduanya, menghapuskan dosa kepada keduanya. Kira-kira mau atau mau banget nih? Insya Allah pasti mau banget. Ya. Karena di situ, di tempat itu, di Baitullah, ya kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Coba bayangkan satu kebajikan yang kita lakukan di Masjidil Haram, Allah akan balas berkali-kali lipat. Bukan satu, bukan dua, 100.000 kali lipat. Ini luar biasa. Ya. Kemarin ketika kami ke Jogja juga sambil berkelakar gitu ya. Berarti kalau kita nggak sholat, ya bisa dong dibadalin gitu ya di sana. Kan di sana udah 100.000 balasannya gitu. Kalau nggak sholat sekali, kemudian badal sholat di Masjidil Haram, berarti udah lunas dong sholat-sholat kita gitu. Ya nggak gitu juga Bapak Ibu sekalian. Jadi yang lebih tepat adalah apalagi kalau kita berbuat kebajikan gitu kan. Apalagi kalau kita di sini sholat, di sana sholat, tentu balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2633. Dan hadis riwayat Tirmizi nomor 810 dan hadis riwayat Ahmad nomor 387. Bapak Ibu sekalian, Allah menjamin ya bahwa ketika kita berangkat umroh, berangkat haji, maka itu bisa menghilangkan kemiskinan. Selain tadi menghilangkan dosa. Tentu ini menarik sekali. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita sangat-sangat menderita karena kekurangan, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita ketika kita melakukan ibadah umroh. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ada 12 tempat yang mustajab ketika di Masjidil Haram. Dan ini tidak kita dapatkan
di tempat-tempat yang lain. Apa saja itu? Pertama, ketika tawaf. Ya, ketika Bapak Ibu mengelilingi Ka'bah 7 putaran, maka insya Allah itu juga menjadi salah satu tempat mustajab untuk Bapak Ibu berdoa. Kemudian ketika di Multazam, ya, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ya, itu ada space, ada tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu pun Allah janjikan tempat tersebut sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian di bawah talang emas atau disebutnya di bawah mizab. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melihat ya di Ka'bah, di sampingnya ada Hijr Ismail, di atasnya Bapak Ibu lihat ada talang emas. Dan di situ pun menjadi salah satu tempat mustajab, apalagi ketika hujan. Nah, makanya kemarin ketika ada video Mekah hujan, ya bahkan di Jeddah itu sampai banjir, banyak yang memanfaatkan tempat tersebut untuk berdoa karena insya Allah sangat mustajab, apalagi ketika turunnya hujan. Kemudian ketika di dalam Ka'bah, ya kalau tidak bisa masuk di dalam Ka'bah, di Hijr Ismailnya, kemudian di sumur Zam-Zam, di antara Sofa dan Marwah, di bukit Sofa dan Marwah itu pun ketika berdoa Allah jamin, ya Allah janjikan bahwa disitulah tempat yang mustajab. Kemudian juga di Makom Ibrahim, di belakang Makom Ibrahim. Kalau kita berhaji di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina, dan juga ketika kita melempar jumrah di situ, Allah memberikan banyak tempat-tempat istimewa ketika kita melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ya karena ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Apalagi kalau kita berada di tempat mustajab, berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Ya, kalau waktu yang mustajab kan kita semua sudah pernah mendengar, ya, udah sering mendengar bahwa di sepertiga malam Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian ketika safar Allah akan mengabulkan doa-doa kita juga. Ya, apalagi kalau kita tambahkan lagi keistimewaan ketika kita berdoa di tempat yang mustajab pada waktu yang mustajab. Insya Allah tidak ada halangan bagi Allah untuk tidak mengabulkan doa-doa kita. Ya, apapun doa kita, insya Allah akan Allah kabulkan. Karena ini bukti cinta Allah kepada umatnya, kepada Nabi kita, Rasulullah, dan kepada umat Islam. Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu. Dan ketika kita melakukan aktivitas kebaikan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, seperti tadi yang saya sampaikan di depan, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, selain Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Ini luar biasa balasan yang Allah berikan ketika kita sholat di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram yang tidak bisa didapatkan ketika kita sholat di masjid-masjid lain yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Begitu banyak keistimewaan, begitu banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, terus bagaimana ketika kita umroh kemudian kita meninggal di sana? Maka Allah akan menjanjikan pahala yang sangat besar, ya, yang setara dengan berperang di jalan Allah, setara dengan jihad di jalan Allah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dengan begitu banyaknya kemudahan-kemudahan, keistimewaan yang Allah berikan ketika kita melaksanakan ibadah umroh dan haji, maka pertanyaannya, pasti Bapak Ibu sekalian kan juga bertanya-tanya, lantas berapa sih biaya umroh, biaya perjalanan umroh yang kita keluarkan? Apakah itu worth it dengan apa yang nanti kita akan terima? Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita bandingkan, biaya umroh itu paling mahal, paling setara dengan satu motor sport lah, gitu ya. 34 juta, 40 juta, gitu ya. Tapi bila dibandingkan dengan balasan yang Allah akan berikan, ya,
Yang pertama tadi penggugur dosa, kemudian yang kedua doanya diijabah, kemudian yang ketiga Allah akan lepaskan dari belenggu kemiskinan dan Allah akan gantikan apa yang kita keluarkan dan apa yang kita keluarkan untuk ibadah umroh, Allah akan gantikan semuanya. Maka untuk biaya umroh sangat-sangat murah bagi kita semua ya. Siapa sih yang sekarang bisa menghapuskan dosa gitu ya? Cara apa yang kita bisa lakukan untuk bisa menghapus dosa yang kita telah perbuat? Bahkan kalau di hari akhir nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amal kita, kita akan memohon, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba. Kalaupun hamba masih punya harta, hamba akan sedekahkan harta itu untuk meringankan beban maksiat, beban dosa, beban beban-beban lain yang membelenggu hamba untuk bisa menghadapmu ya Allah. Maka dengan cara haji dan umroh sangat worth it sekali biaya yang kita keluarkan dibanding dengan keistimewaan-keistimewaan yang ada yang Allah janjikan untuk biaya umroh tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir barangkali bisa saya sampaikan, kalau hari ini kita berlelah-lelah untuk mencari rizki dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk bisa berkunjung ke Baitullah, insya Allah nggak apa-apa kita berlelah-lelah hari ini. Ya, insya Allah nanti ada masanya, ada saatnya kita istirahat. Dan istirahat yang terbaik tentu kita istirahat di Masjid Nabawi, kita istirahat di Masjidil Haram, kita istirahat sambil melihat Ka'bah. Itulah tempat beristirahat, sebaik-baiknya tempat healing, sebaik-baiknya tempat istirahat yang Allah berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, andai hari ini Bapak Ibu sudah ada yang siap untuk berangkat umroh di bulan ini atau di bulan depan, maka Lasnas PPPA Darul Quran insya Allah siap memfasilitasi keinginan Bapak Ibu untuk bisa berangkat umroh. Yang sudah punya dana, yang sudah siap, ayo daftarkan lewat Lasnas PPPA Darul Quran. Ustadz, saya belum cukup dana untuk melunasi, bisa nggak saya DP dulu? Bisa. Silakan DP dulu, nanti pembayarannya bisa dicicil selama 6 kali sebelum keberangkatan dimulai. Ustadz, saya juga nggak punya dana untuk mencicil, bisa nggak berangkat umroh? Bisa. Silakan ikut daftarkan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pensiar Baitullah, untuk sama-sama kita mensiarkan mengajak orang-orang yang ingin pergi ke Baitullah. Insya Allah nanti kita akan bisa dapat tiket menuju Baitullah secara gratis. Gimana caranya? Silakan nanti ditanyakan kepada teman-teman di Lasnas PPPA Darul Quran. Menunda umroh sama dengan menunda rizki, karena ketika kita diberikan rizki sama Allah, ya Allah yang maha pemberi rizki, Allah yang maha pemberi proyek, ya Allah yang maha pemberi nikmat, Allah yang maha pemberi segala-galanya, dan kita menunda untuk merapat atau menuju ke Baitullah, menuju panggilan Allah, padahal kita semua sudah mampu. Pada prinsipnya kita sedang menunda rizki yang nanti Allah akan berikan dan gantikan untuk kita semua. Baik, barangkali itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hakam atas penjelasannya dan sedikit cerita-cerita gambaran di sana. Bagaimana, nah semoga bisa menjadi ini minat yang lebih menggebu-gebu nih buat semua saudara-saudaraku peserta Riyadhah. Kita kembali lagi ke sesi tanya jawab ya. Tadi saya sudah memberikan waktu untuk teman-teman yang mau menuliskan pertanyaannya atau mau raise hand, mau ngobrol langsung bisa. Nah, saya sudah ada 2 pertanyaan, Ustadz. Untuk Ustadz Irfan, mohon izin bertanya dari Kak Ayu Elisa Fitriani. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irfan izin bertanya, langkah-langkah apa saja yang dapat mengundang keajaiban dan menjemput ridho Allah menuju Baitullah selain dengan ikhtiar bumi, semisal menabung? Nah, eh, langsung dijawab saja ya Ustadz, nanti pertanyaan kedua saya lontarkan lagi atau Sudah, saya ya baik. satu ya Ustadz ya. Jazakumullah khairan jaza untuk yang bertanya. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, sekeluarga besar, dan semua hadirin yang hadir di virtual Zoom, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Ikhtiar selain menabung, itu ikhtiar apa saja? Wujudkan ikhtiar kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Sebagaimana Al-Qur'an surah 2 Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang aku, jawab aku ini dekat dan aku menjawab setiap doa yang dipanjatkan asal mereka mau berdoa. Tapi syaratnya falyastajibuli. Hendaknya mereka menjawab panggilan-panggilanku. Ketika Allah perintahkan kita sholat, ayo kita tunaikan sholat. Allah perintahkan kita untuk kajian atau mengaji, ayo kita ngaji ataupun kajian. Allah perintahkan kita untuk beramal salih, jangan disia-siakan waktu kita, kecuali kita segerakan beramal salih. Itu ikhtiar langitnya, menyegerakan setiap amal salih yang Allah perintahkan. Ikhtiar berikutnya adalah terus berbaik sangka kepada Allah bahwa boleh jadi iya terkumpul sempurna uang kita lalu kita berangkat, atau boleh jadi seperti yang Ustadz kita barusan utarakan, boleh jadi ketika Allah belum mengizinkan kita berangkat full, justru Allah malah berangkatkan kita tanpa mengeluarkan uang sepeser pun dengan menjadi pensyiar Baitullah. Bisa jadi. Terus ikhtiar apa lagi? Yang terakhir, terus untuk memperbaiki diri dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena Madinah itu kalkir. Kata Rasulullah, Madinah itu seperti api yang menghapus karat-karat pada panci. Madinah, Mekah sama. Umroh nanti itu menghapus dosa-dosa yang ada pada diri. Maka karena dosa ini kita berharap agar Allah hapus, mau nggak mau pelan-pelan ayo kita perbaiki diri untuk jadi hamba yang lebih baik. Karena salah satu ciri-ciri umroh yang mabrur adalah umrah yang setelah ia pulang, setelah umrohnya, mereka lebih baik daripada sebelum umrohnya. Barakallahu fiik, dan tidak ada balasan atas kemabruran. Laisal jaza illal jannah. Gak ada balasan untuk haji yang mabrur illa kecuali al-jannah, syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih nih Ustadz. Tadi juga sempat waktu Ustadz bilang, jawablah panggilanku ketika Allah nyuruh sholat ya, dengan azannya sholat. Jadi itu tadi sempat kepikiran pertama kali Ustadz bilang, jadi kita harus selaras. Kalau kita memang berdoa untuk pengen pergi ke Baitullah, sikapnya, ucapannya, dan lain-lainnya harus selaras ya Ustadz. Selanjutnya, pertanyaan titipan kedua Ustadz. Assalamualaikum, ingin sekali ke Baitullah, sedang menabung, tapi di dalam diri itu masih ada rasa kayak tidak yakin sehingga merasa pasrah, entah berangkat atau tidak. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah keraguan-raguan itu bisa menyulitkan? Nah, monggo Ustadz. Jazakumullah khairan. Tentang ragu-ragu, yakin berangkat nggak ya dalam Islam. Tadi di materi pertama kita sama-sama belajar. Nomor satu poin pertamanya adalah iman. Gak boleh sedikit pun ada keraguan. Meragukan Allah gak boleh. Masa kita beriman kepada Allah tapi kita meragukan Allah dengan kun fayakunnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ragu itu syaitan yang membuat kita menjadi peragu.
sedangkan Allah mengingatkan melalui lisan baginda Rasulullah yang mulia bersabda, kata Rasulullah, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian semua kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kalian pasti Allah ijabah. Karena Allah nggak menerima doa dari hati yang lalai. Jadi kalau kita berdoa itu memang doa plus yakin, nggak boleh doa ragu-ragu, doa plus lalai nggak boleh. Jadi keraguan itu datangnya dari syaitan. Kita orang-orang beriman harus yakin bahwa Allah bisa memampukan kita bagaimanapun caranya sesuai dengan ikhtiar terbaik yang insya Allah kita usahakan. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Mungkin gurunda kita bisa menambahkan. Ahlan wa sahlan Ustadz, jika ada yang hendak ditambahkan, tafadhol Ustadz. Ya, selanjutnya juga ada pertanyaan untuk Ustadz Hakam. Ustadz, pertanyaannya, kalau mau daftar di umroh di Daku Travel itu daftarnya di mana Ustadz, keagenannya? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Untuk keagenan, silakan nanti menghubungi Lasnas PPPA Darul Quran saja, nanti dicatat. Bagi yang ingin menjadi agen, silakan. Insya Allah nanti dicatat oleh Lasnas PPPA Darul Quran, nanti kami akan bantu. Nanti saya akan bantu berapa orang, insya Allah nanti teman-teman yang mereport ke kami. Semudah itu, insya Allah. Ya, jadi teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau daftar menjadi keagenan di Daku Travel atau menjadi pensyiar tadi ya Ustadz, ngajak saudara-saudaranya, teman-temannya bisa ke Lasnas Daku, nanti di follow up ke Daku Travelnya, begitu ya Ustadz? Ya, betul. Ya, terus ada lagi Ustadz pertanyaan, Ustadz untuk umrohnya itu, untuk perjalanannya pakai pesawat apa dan biayanya berapa? Kira-kira mungkin bisa dibantu menjawab, Ustaz? Baik, insya Allah kalau untuk umroh di Daku Travel, kami terbiasa menggunakan Saudi Airlines atau Garuda Indonesia Airlines. Kecuali kalau umroh plus, kayak besok itu di bulan Februari, ada umroh plus Turki, maka kami menggunakan Turkish Airlines. Kami hampir tidak pernah menggunakan yang lain, Kalau tidak Saudi Airlines, Garuda Indonesia, ataupun Turkish Airlines. Untuk Turki di bulan Februari ini enak banget karena sedang musim semi, jadi bisa melihat bunga-bunga yang sedang bermekaran. Insya Allah menjadi daya tarik juga untuk umroh. Salah satunya ya daya tarik untuk umroh plus di bulan Februari. Ya, biasanya kan kalau teman-teman ke Turki itu bulan November, Desember, atau awal Januari itu ngejar musim salju. Tapi insya Allah di Februari itu sudah mulai musim semi. Berapa biayanya? Tentu biayanya bervariasi sesuai dengan pilihan yang teman-teman nanti akan yang mau dipilih ya. Contoh misalkan kalau untuk hotel bintang 3 kami mulai dengan angka Rp28.500.000. Kemudian hotel bintang 4 sekitar 31, hotel bintang 5 sekitar 33. Nah, tergantung dari pilihan hotel yang rekan-rekan nanti akan pilih. Mau sekamar berempat, sekamar bertiga, ataupun sekamar berdua. Ustadz, kok mahal banget gitu ya? Apakah nggak ada yang di bawah 20 juta gitu ya? Mungkin ada di antara kita ya. Saya ngelihat sebelum pandemi itu 20 juta gitu. Karena memang teman-teman sekalian, hari ini seluruh travel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Karena kenapa? Pertama, harga aftur yang naik. Kemudian yang kedua, harga visa yang naik. Dulu visa kurang dari 1 juta, sekarang visa untuk umroh 3,5 juta. Kemudian yang ketiga, pajak PPN di Saudi itu naik. Yang awalnya 10%, pasca pandemi ini naik menjadi 15%.
Nah, sehingga kenaikan PPN itu mendorong kenaikan-kenaikan yang lain, kayak hotelnya naik, transportasi di sana naik, makanan naik, dan macam-macam ya, karena pajaknya jadi 15%. Kemudian dan beberapa hal gitu ya, karena dulu kan pandemi, penerbangan juga stuck ya, nggak ada jamaah yang diizinkan untuk ke Baitullah, yang diizinkan ke Mekah, masuk Mekah Madinah nggak diizinkan. Ya, maka hari ini penerbangan itu, perusahaan-perusahaan penerbangan berusaha untuk mengembalikan yang kemarin rugi, jadi nutupnya itu di sini. Nah, sehingga hari ini harga seluruh travel kurang lebih sama. Nggak ada yang lebih murah banget, nggak ada yang lebih mahal banget. Pasti di kisaran itu. Nggak mungkin jauh-jauh dari situ. Gitu. Makasih, Mbak Nisa. Ya. Ustadz boleh dong motivasinya sedikit buat teman-teman biar yakin nih sebelum kita nanti closing statement bersama Ustadz Irfan Rizky Haas. Boleh dong Ustadz juga Ustadz Hamka kasih motivasi nih buat kita biar kita itu bisa semangat ya. Maksudnya itu tadi kan ada yang tanya tentang keraguan-raguan gitu. Ya, Boleh dikasih ya, motivasi buat semua rekan-rekan di sini. Baik, teman-teman sekalian, ke Baitullah itu bukan keinginan kita. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita punya uang, kita punya dana, kita mampu untuk berangkat ke Baitullah. Tapi kalau Allah belum mengizinkan, nggak akan berangkat juga ke Baitullah. Kita sudah daftar, sudah siap kopernya. Kalau Allah belum mengizinin, udah nggak berangkat juga, gitu kan? Atau kita sudah sampai bandara, Allah belum mengizinin, ternyata visanya nggak keluar itu sudah sampai bandara, dan itu banyak sekali. Maka daripada ragu, insya Allah niatkan saja. Toh kalau memang Allah belum memanggil kita, pasti kita nggak akan berangkat. Tapi kita memantaskan diri, kita coba untuk bermunajat, ya Allah panggil saya untuk umroh. Bagaimanapun caranya panggil saya untuk umroh. Ya, mau bayar sendiri, mau dibayarin, atau mau lewat jalan manapun, panggil saya untuk umroh dan sampai ke Baitullah. Itu saja mungkin, Mbak Nita. Baik, terima kasih Ustadz Hakam atas semangatnya ya. Semoga kita semua terpacu untuk keinginan untuk ke Baitullah. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Irfan untuk memberikan sedikit closing statement sekaligus menutup majelis yang insya Allah penuh berkah ini dengan doa. Silakan Ustadz, tafadhol. Jazakumullah khairan jaza, sahabat yang dirahmati Allah. Ustadz kita, semoga Allah juga memuliakan beliau selalu sekeluarga besar. Sahabat, ketahuilah bahwa Mekah Madinah punya Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk mengundang kita sampai ke rumahnya. Jangan ada yang dituhankan kecuali Allah. Karena kadang kita menuhankan harta, kadang kita menuhankan, bisa kok berangkat, saya punya kolega gampang buat paspor apa segala macam. Enggak. Enggak boleh ada yang dituhankan kecuali Allah. Kalimat yang harus kita pegang, la haula wala quwata illa billah. Keyakinan kita kepada Allah harus lebih daripada apapun. Keyakinan kepada Allah itu yang nanti akan menghantarkan kita menjadi para tetamu Allah, insya Allah. Begitu sahabat, mari kita tutup dengan doa. Ditutup dengan doa oleh kami atau? Oleh Ustadz. Ya baik, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Astagfirullah wa natubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Ya Allah, panggil kami semua untuk menjadi tamu di rumah-Mu. Ya Allah, undang kami untuk kembali lagi ke Baitullah. Ya Allah, hadirkan kami beserta keluarga besar kami untuk bisa berhaji dan berumrah, ya Allah. Dengan cara terbaik dari-Mu. Dengan cara terindah dari-Mu. Dengan apapun yang semua asalnya dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami.
Ya Allah, khusyukkan sholat-sholat kami. Nyamankan sujud dan rukuk kami. Berkahilah hidup kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam takzim sahabat semuanya. Kami kembalikan ke Mbak Moderator. Silakan Mbak Moderator, fadhal. Ya, terima kasih banyak Ustadz Irfan Rizky Haas atas ilmu-ilmunya, terus pemantik-pemantik semangatnya, ya. Semoga kita semua Allah mudahkan, apalagi yang sudah niatnya menggebu-gebu, Allah lancarkan. Kita tidak pernah tahu ya, rezeki itu datang dari mana. Pokoknya kita selalu ikhtiar dan berdoa, dan seperti yang tadi Ustadz Irfan sampaikan, doa yang kita panjatkan harus selaras dengan apa yang kita lakukan, dengan tindakan kita, dengan ucapan kita, agar jalan keberkahan itu semakin mudah. Terima kasih Ustadz Irfan sudah berkenan pada malam hari ini berada di tengah-tengah kami. Mohon Terima maaf kasih semuanya apabila juga. Amin. Ustadz, terima kasih iya, banyak. Salam takzim. Sehat mohon maaf semua. apabila ada yang kurang berkenan ya Ustadz. Masya Allah, indah semuanya. Saya mohon maaf ini lagi yang diberi nikmat sama Allah. Jadi sekalian mohon Syafadillah ya pamit. Ustadz. Amin, amin. Sekalian mohon pamit ya sahabat, Mbak. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Ustadz Hakam yang sudah bersedia memberikan pancingan-pancingan semangat kepada kita semua untuk selalu diniatkan iman dan imannya untuk bisa ke Baitullah ya, karena seperti tadi katanya Mekah dan Madinah itu tempatnya melebur dosa itu tadi. Terima kasih Ustadz untuk penjelasan-penjelasannya. Terima kasih Makasih sudah banyak berkenan Mbak. hadir pada malam hari Kak ini. Irfan. Ya, terima kasih juga untuk saudara-saudaraku semuanya. Masih kami ingatkan kalau saudara-saudaraku semuanya mau daftar nih jadi keagenan di Daku Travel, bisa menghubungi tempat pendaftaran Riyadhah. Mungkin kali aja teman-teman mau jadi pensyiar yang mudah-mudahan saja Allah berikan jalan untuk ikut berangkat bersama yang diajak nih, saudara-saudaranya yang diajak. Juga teman-teman untuk donasi buat saudara-saudara kita yang di Cianjur juga bisa melalui nomor pendaftaran yang saudara-saudara sahabat Daku semuanya daftar untuk Riyadhah ya. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi keberkahan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, keselamatan, dan kemudahan untuk apapun yang sedang kita usahakan terutama di Riyadhah kali ini. Terima kasih banyak untuk PPPA Darul Quran Yogyakarta yang sudah memfasilitasi kajian pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa bergerak bersama terus untuk saling bantu-membantu ya, untuk umat ya, untuk kembali ke umat, untuk menjadi jalan kebaikan dalam Islam. Terima kasih. Saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan. Teman-teman bisa, kalau mau itu tadi kan saya ingatkan sekali lagi, di kontak center ada Surabaya, Sulawesi Selatan, sama Yogyakarta. Teman-teman bisa menghubungi kontak-kontak yang tersedia untuk pertanyaan seputar keagenan Daku dan donasi untuk keluarga kita, saudara kita yang ada di Cianjur yang sangat membutuhkan uluran tangan kita sebagai saudara Muslim. Jazakumullah semuanya. Terima kasih. Saya Gita pamit undur diri dulu sebagai moderator di malam hari ini. Berkah semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya pada kajian-kajian selanjutnya. Kita tutup. Tadi udah ditutup sama Ustadz Irfan. Sekarang kita tutup lagi. Saya tutup lagi nih. Saya tutup untuk kajian Riyadhah pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.